Kita ucapkan syukur kita. Sekali lagi, angkat tangan kita bersama-sama kepada Dia, katakan, Tuhan Yesus, Kau ditinggikan Tuhan. Di atas puji-pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Mari dalam lubuk hati. Sekali lagi, ungkapkan dari hatimu yang terdalam, katakan, berikan tepuk tangan bagi Dia. Bagi Engkau Tuhan segala hormat dan pujian dan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kami tahu Engkau hadir Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap tahun 2024 yang sudah kami lewati. Untuk suka dan duka Tuhan. Untuk setiap lembah dan gunung Tuhan yang kami hadapi. Kami tahu rencana-Mu indah dan Kau tidak pernah bermaksud jahat Tuhan. Kau merancangkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biar kami memasuki tahun ini Tuhan. Engkau mempersiapkan setiap ladies di tempat ini lebih lagi Tuhan. Biar Engkau berbicara untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap para ladies. Terima kasih Tuhan, Kau yang melayakkan hamba-Mu untuk berdiri di tengah saat ini dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu Kau melayakkan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Biarlah Kau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk ladies. Puji Tuhan. Shalom ladies. Ya, kita semua sekarang pakai dress code ini ya. Chongsam ya. Karena tanggal 29 nanti kita akan memasuki tahun yang baru ya. Mungkin nanti tanggal 29 itu hari apa ya? Rabu. Rabu depan ya mungkin kita nggak ketemu ya. Jadi dari sekarang saya nggak ada salahnya ya. Saya mengucapkan kongsi ya, kongsi facai ya. Orang bilang tahun ini tahun ular kan ya. Tahun ular kayu, the wooden snake katanya. Banyak hal yang bisa menyeramkan yang terjadi ya kalau ngelihat ular tuh kayaknya lambang, kalau di firman Tuhan dibilang wah lambang iblis gitu ya. Tapi saya percaya 2024 katanya tahun naga ya. Naga aja udah kita lewatin ya. Apalagi ular. Lebih ini nanti mungkin cacing gitu ya. Saya percaya dengan anugerah Tuhan kita mampu melewati tahun ini. Amin. Ya, Pastor Ivan masih ingat waktu minggu pertama di tahun ini dia membagikan tentang time and season. Itu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dan saya percaya tahun 2025 ini Tuhan mau bilang, ini waktunya tahun persiapan buat setiap para ladies di tempat ini. Bilang sebelah kiri kananmu, tahun persiapan. Amin. Ya, mungkin di awal tahun kemarin siapa di sini yang bikin resolusi tahun 2025 ada? Ada nggak ada? Ada yang bikin link-link tuh ya biasanya. Yang ini banget link-link 2025. Wah,
anak begini, ini nanti mau kemana, segala macam ditulis. Tapi saya mau katakan bahwa tahukah para ladies bahwa Tuhan juga punya resolusi. Tuhan punya resolusi, Tuhan tuh punya agenda. Tuhan tuh punya kalender. Ya, baik untuk dunia ini maupun untuk hidup kita. Kalau tahun baru menurut tahunnya Alkitab, tahun Ibrani, itu tahun 5785. 5785 itu dimulainya bukan tanggal 1 Januari, tetapi tanggal 2 Oktober sampai 22 September 2025. Ya, dan disebutnya adalah tahun Pei Hei kalau bahasa Ibraninya. Hei itu artinya adalah ada sebuah hembusan nafas Allah. Ya, ada sebuah hembusan nafas Allah yang hendak dihembuskan dan Tuhan sedang mau bergerak. Dan angka 5 di dalam Alkitab kalau berbicara tentang numerologi Alkitab, 5785, 5 itu adalah angka anugerah. Diawali dengan 5 dan diakhiri dengan 5. Jadi saya percaya 5 pangkat 5 kuadrat itu berapa? 25, 2025 saya percaya ini adalah masa anugerah di mana Tuhan masih membukakan sebuah pintu anugerahnya buat kita. Ya. Jadi tahun ini tahun yang masih benar-benar pintu tuh masih terbuka. Untuk apa pintu itu dibukakan dalam dunia ini dan dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan bukan hanya untuk supaya kita bisa masih menikmati, bebas pergi sana sini, enggak salah dengan semuanya itu. Tapi pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau bilang tahun ini pintu anugerah masih terbuka karena Tuhan ingin mempersiapkan setiap para ladies, saya dan saudara di tempat ini. Ada masanya nanti pintu akan tertutup. Pintu nggak akan selalu terbuka, baik di dunia ini secara global maupun di dalam kehidupan kita. Ada saatnya pintu tertutup. Tapi Tuhan mau katakan 2025 ini, kenapa pintu anugerah itu masih terbuka? Karena Tuhan mau dengan sungguh-sungguh dia bilang, anakku, kau harus bersiap-siap mulai tahun ini sampai Yesus datang. Jadi persiapannya bukan hanya 2025. Tapi 2025 itu mulai dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempersiapkan sampai kedatangan Yesus. Ya, kalau kita mau lihat ya, saya mau baca tentang perumpamaan Tuhan kasih firman seperti ini. Waktu Oktober tahun 2024 ya, saya berdoa gitu di hadapan Tuhan. Tuhan tahun depan itu Tuhan mau apa sih? Gitu ya. Terus tiba-tiba di dalam hati saya itu dapat kesan itu baru bulan Oktober. Ya. Ternyata Tuhan bilang tentang tahun persiapan. Dan saya kaget ketika saya lihat tahun Ibrani-nya 5785. Ternyata itu dimulai tanggal 2 Oktober. Kalendernya Tuhan itu 2 Oktober tahun barunya 5785. Ya. Tuhan mau kasih firman ini buat setiap kita. Amin. Para ladies, ya apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita? Ya. Kita lihat ayat yang Matius ya di sini. Matius 25 ya, kita akan baca di sini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu, garis bawahi, membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, garis bawahi. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Akhirnya pada tengah malam itu ceritanya ada penundaan pengantin pria itu lama ada penundaan gitu ya. Gak datang-datang tiba-tiba tengah malam ada yang teriak. Mempelai laki-laki datang gitu ya. Bangunlah 10 gadis ini. Nah waktu bangun si gadis yang bodoh ini pelitanya padam. Karena dia tidak mempersiapkan minyak.
Lalu ayat 8 ini bilang, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ya jadi terpaksa mereka harus beli karena si gadis bijaksana nggak mau ngasih. Kalau nanti kami kasih, nanti nggak cukup buat kami juga dan nanti pelita kami juga padam. Dan akhirnya dia pergi beli. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah, apa sama-sama katakan? Siap sedia masuk bersama-sama dengan dia mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu itu. Mempelai laki-laki adalah gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siapa yang percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali? Amin. Kedatangan yang pertama Yesus sebagai juru selamat. Tapi kedatangan yang kedua Tuhan gak sebagai juru selamat lagi. Dia akan datang sebagai raja yang berkuasa dan memerintah. Dan dia hanya akan menjemput mempelai perempuan, gadis-gadis bijaksana yang siap sedia. Dan ada waktunya pintu ditutup. Ada waktunya. Apa? Kenapa sih? Saya berdoa, Tuhan apa sih? Kenapa Tuhan ngomong bahwa tahun ini adalah tahun engkau harus memulai, ada sesuatu yang harus kau mulai siapkan di dalam kehidupanmu, bahkan di dalam kehidupan gereja orang-orang percaya. Tuhan kasih ayat yang pertama yang ini. Karena pertama, mulai tahun 2025 ini, itu akan ada sebuah ketiba-tibaan dan kekejutan atau perubahan yang sangat cepat ya yang akan terjadi. Ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6, di sini ada dua season yang tiba-tiba dan akan berubah dengan tiba-tiba akan terjadi dengan cepat. Yaitu masa mencucurkan air mata, mungkin masa duka cita, masa bergumul. Tapi yang kedua juga ada masa yang namanya menuai dengan sorak-sorai. Kedua hal ini Tuhan katakan bisa terjadi dengan tiba-tiba. Perubahan yang sangat cepat di tahun ini. Ya, kalau kita melihat ya pada akhir tahun biasanya ada aja gitu kejadian. Benar nggak? Ya. Tahun akhir 2024 ya ada 6 pesawat crash. Yang terbesar adalah Jeju Air Korea. 178 meninggal. Ya, itu ada 6 dan tapi yang terbesar adalah itu. Ya. Lalu tiba-tiba kita baru lihat ya kemarin di Jakarta Glodok Plaza. Kebakaran itu 650 tenan habis terbakar. Di daerah Kemayoran, ya. Di daerah Kemayoran juga tiba-tiba terjadi kebakaran. Ya 500 bangunan ludes. Dan yang terheboh lagi sekarang di Los Angeles. Itu kebakaran itu ya di sana 12.000 rumah daerah Los Angeles itu daerah elit, daerah para artis-artis, daerah para elit-elit global. Itu semua ada di sana dan menghabiskan ya kerugian 2.500 triliun, bayangkan. Termasuk orang-orang Indonesia, konglo-konglo yang punya rumah di sana. Pak Bakri yang punya rumah, Pak Haritanu semua yang punya rumah. Ya, habis itu. Suddenly, tiba-tiba semuanya itu bisa datang pada season tahun 2025 akan terjadi dengan perubahan yang sangat cepat. Ya. Tapi saya tahu tahun Heipei Tuhan sedang menghembuskan nafas. Tuhan sedang bergerak ingin ada percepatan tahun ini. Mulai ada percepatan di dalam segala hal. Tapi iblis juga nggak tinggal diam. Dia tahu bahwa Tuhan sedang bergerak dengan cepat. Dan iblis juga tidak tinggal diam, dia juga ingin bergerak dengan cepat. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya. Dunia akan berubah dengan cepat. Ya. 2025 AI, Artificial Intelligence akan semakin gila. Ini masanya AI, bahkan ada AI agent segala macam. Ya. Nanti saya ceritakan di belakang. Bahkan
ya akan nanti muncul bencana itu bukan bencana alam lagi tapi bencana buatan. Sudah ada alat pengendali cuaca, alat pengendali teknologi yang akan mengontrol cuaca. Tujuannya apa? Supaya orang yang berkuasa ini dia ingin menguasai ekonomi dan dunia, ingin mengontrol dunia. Ya. Akan banyak kejadian gempa-gempa bumi, ya tsunami dan segala macam. Itu bukan buatan lagi, bukan alami lagi. Nanti saudara kalau teliti, banyak nih di Google, di YouTube saudara boleh pelajari. Ya, dan sudah terjadi. Ya, gempa bumi itu bisa dibikin dipicu. Ya, udah ada teknologinya, pengendali cuaca, pengendali teknologi. Ya, akan terjadi perubahan yang sangat cepat. Ya, ekonomi yang kita rasakan sekarang. Mungkin salah satu kemarin ada orang bilang, Ci, aduh ini ada orang belum bayar juga. Ya, saya misalnya jual sesuatu tapi orang itu kasih tempo 2 bulan belum bayar. Ya kenapa? Lagi susah, ekonomi lagi slow down banget. Jadi dia harus talangin ke pabrik dan akhirnya dia harus bayar ke pabrik dan dia juga minta tempo waktu ke pabrik. Terus dia nanya ke saya, Ci, aduh sampai kapan ya kayak gini ya? Gitu. Kerasa nggak ya ekonomi slow down banget sekarang. Dan apalagi tahun ini ketika Donald Trump terpilih, kita ngomong agak wawasan ini ya. Donald Trump terpilih itu siap-siap perang mata uang, siap perang dagang. Dia akan mengenakan 100% tarif impor kepada negara yang meninggalkan dolar. Dan negara-negara yang meninggalkan dolar disebut koalisinya BRICS. Brasil, Rusia, India, China, South Africa, dan terakhir Indonesia masuk negara BRICS. Karena mereka nggak mau istilahnya dikuasai lagi dengan dolar. Ya, itu akan kena tarif, ya, akan kena tarif yang dahsyat. Ya, itu ekonomi inflasi akan makin gila-gilaan. Hiperinflasi sudah terjadi di negara-negara Turki. Ya, El Salvador dan macam-macam itu tiba-tiba harga bisa melambung. Saya kaget kemarin waktu saya awal bulan belanja, ceritanya ya belanja bulanan. Saya beli minyak goreng. Kebenaran saya pakai merek Tarko ya, ini enggak di endorse ya. Enggak di endorse ya. Nah, perasaan waktu itu kalau saya belanja gitu ya, harga Barco itu 2 liter tuh kepala 6 atau kepala 7. 2 liter itu antara 6, kalau ada promo 65 gitu ya ibu-ibu ya, kalau ada 70.000. Pas saya belanja awal bulan saya kaget. Gak salah ini, saya sampai nanya, mas coba ini cek lagi bener gak harganya segini. Harganya sekarang 89.000 2 liter, itu inflasi. Kenaikannya bukan 3% lagi seperti data pemerintah. Tapi real inflasi itu adalah bisa 10-15%. Nilai mata uang kita turun setiap tahun 10-15%. Ya, usaha nggak mudah. Akan terjadi perubahan yang tiba-tiba dan sangat cepat, kata Tuhan. Nah, Tuhan bilang, baik masa mencucurkan air mata atau masa menuai di dalam tahun yang akan Tuhan kerjakan, ya, dan iblis juga sedang bekerja. Dua-duanya butuh persiapan. Ketika kita menghadapi masa sukar, kita butuh persiapan. Ketika kita mengalami masa sorak-sorai, penggenapan janji Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan, mungkin pergumulan kita yang sudah lama, itu juga butuh persiapan. Tidak ada janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita tanpa persiapan di dalam kehidupan kita. Keselamatan kita terima gratis dari Yesus. Tetapi janji Tuhan, setiap janji-janjinya, tanah Kanaan itu membutuhkan persiapan. Tidak ada yang tanpa persiapan. Dua-duanya sama-sama butuh persiapan. Ya, dengan cepat. Yang kedua, ya kenapa? Ya, kita harus mempersiapkan diri mulai tahun ini. Ya. Karena kita akan menghadapi ke depan tuh masa sukar. Ya. Itu udah nggak usah ditanya lagi, itu udah buatan dia dalam Alkitab. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan Tuhan bilang, aku akan mendatangkan, menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya yang tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, dialah yang akan bisa bertahan. Akan ada banyak goncangan-goncangan baik secara internal dalam kehidupan kita maupun secara global. Ya,
Dan saya melihat di Efesus 5 ayat 16, Tuhan katakan benar ini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan bilang, benar hari-hari ini adalah jahat. Bukan hanya, tapi setiap iblis tuh sedang bekerja sekarang tuh, mereka iblis tuh kalau udah dibilang persiapan tuh udah, wah dari kapan dia mempersiapkan diri. Malah gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita lengah, kita kurang mempersiapkan diri. Ya, setiap hal yang terjadi, yang jahat, itu sudah dipersiapkan oleh si jahat. Ya, kalau mungkin ibu-ibu kita biasa kita lihat ya di sini ya. Next. Ya. Mungkin 2 tahun yang lalu ya saya mendengar berita ini dan saya dengar ini sekarang sedang dipercepat. Kalau ibu-ibu tahu mungkin ya nggak apa-apa ya kita bahas sedikit ya yang kayak begini supaya nggak ngurusin dapur anak gitu ya. Tapi kita mulai melihat secara global gitu. Jadi kita mengerti supaya kita beroleh hati yang bijaksana, Tuhan bilang. Ya. Yang sebelah kiri ada Mark Zuckerberg ya. Ya kalau ibu-ibu pakai Facebook, nah ini dia ya. Yang ininya. Sebelah kanan itu Bill Gates. Ya, Microsoft. Nah, kalau ibu punya laptop, ya pakai Microsoft Office, Microsoft PPT, PowerPoint seperti itu. Nah, ini dia orangnya. Mereka sedang membuat bunker anti kiamat. Ada apa? Itu menghabiskan luar biasa dana triliunan yang sangat besar dari lapis baja ya yang benar-benar mereka entah mungkin mereka tahu sesuatu karena mereka tuh elit-elit global istilahnya ya penguasa-penguasa dunia. Mereka tahu yang sesuatu kita nggak tahu. Ada sesuatu yang mereka sedang persiapkan. Hari-hari ini benar-benar jahat. Ya, entah itu dari pandemi, dari virus, dari mungkin ada perang dunia ketiga, entah apa yang akan terjadi di depan. Ya, yang berikut, saya mau cerita ini dengan cepat aja sedikit. Ya, jadi setiap hal yang terjadi di dunia ini yang bersifat jahat itu hari-hari itu jahat tuh benar. Karena semua sudah direncanakan. Begitu lama, begitu jauh. Ya, kalau saudara tahu ini ada yang namanya kartu Illuminati. Kartu Illuminati dibuat tahun 1995 oleh Steve Jackson. Ya. Jadi si jahat ini seringkali nge-spill ya. Ngasih tahu tuh. Biasanya lewat kartu, lewat film. Oh lihat film prediksi Simpson gitu ya. Wah itu banyak benernya itu apa nge-spill itu sudah direncanakan. Ya lewat film-film Left Behind gitu ya. Itu nge-spill sebenarnya. Nah ini harganya kurang lebih 5 juta tapi kita nggak perlu ini ya. Ini tahun 1995 saya amazed juga apa yang dia ungkapin di sini itu kejadian. Kenapa? Karena memang didesain. Hari-hari ini adalah jahat. Ya bayangkan gedung ya di Amerika itu ya Twin Tower. Saya ingat itu ke tahun 2022 ini karena tanggalnya itu tanggal anak ulang tahun saya itu 11 September. Jadi saya ingat itu ada kejadian. Ternyata tahun 95 itu udah di spill. Kok bisa persis? Lalu Pentagon kebakaran. Bener, ternyata kejadian itu. Ya, ini tahun semua tahun 1995 dia keluarin. Ini. Terus yang berikutnya itu tahun 2008 ada krisis di mana Lehman Brothers di Amerika itu kolaps ya sampai mengakibatkan ke ekonomi seluruh dunia. Lalu apalagi di sini? Ada tidal wave. Ya ada tsunami yang tingginya setinggi 40 meter di Fukushima. Sampai sekarang ini masih daerah yang rawan orang-orang takut untuk balik lagi ke daerah Fukushima. Ya karena apa ya? Terjadi di sini nuklir, ya radiasi pencemaran nuklir. Di sana ada pusat nuklir dan tiba-tiba di sana dihantam gitu oleh tidal wave kayak begini dan akhirnya hancur. Ya LGBT. Ini tahun 95 karantina. Siapa yang pernah di karantina kemarin? Kita ngalamin semua tahun 2020. Tapi dia udah spill dari tahun 2005. Ada Central for Disease Control, CDC. Ya. Nah, ini ada apa lagi yang di spill? Ternyata ada cyber shoulder. Jadi
tentara nanti itu akan ada manusia hybrid. Setengah manusia, ya, setengah AI robot. Yang seperti di film-film Arnold kayak begitu loh yang kita tonton. Tapi yang saya kaget itu ternyata memang sudah ada realnya. Amerika sedang ya memperingatkan ya akan adanya ini AI human hybrid, tentara hybrid setengah manusia setengah AI gitu dari Cina gitu. Dan bahkan ini ada human plus machine now. Itu ada ininya, ada disertasinya, ada penelitiannya. Dan yang terakhir ini adalah kita lihat kalau kenal mukanya itu adalah Elon Musk yang punya Tesla. Ya, yang sekarang jadi menteri Doge pemerintahannya Donald Trump, Department of Government Efficiency. Ya, itu dia nge-spill, dia bikin ini gimana ya? Kalau chip AI ditanam di otak manusia. Itu akan mulai terjadi dan it's real. Ya. Lalu next, apalagi yang di-spill? Siapa yang nih di serum disuntik ya kemarin? Itu dari spill ya. Ya panjang lagi kalau ngomong itu ya. Ada population reduction. Ya betul. Ada rencana untuk menghabisi populasi dunia hanya tinggal 500 juta di dunia. Ya kayak yang disebut ID digital 2020. Nanti saudara pelajari sendiri, cari sendiri. CDC yang tadi di spill di kartu itu sekarang udah ada di mana-mana di seluruh dunia. Di Australia, di China, di mana-mana. Dan ini yang terakhir, akan ada new world order, peace in our time. Itu persis seperti yang Alkitab bilang. 1 Tesalonika 5. Waktu semua orang bilang damai, damai. Ada perjanjian damai. Hati-hati. Ketika itulah engkau tiba-tiba bisa ditimpa kebinasaan. Kenapa? Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Bisa muncul tiba-tiba sebuah sosok namanya antikris. Ya. Terus ada ini, buat mereka itu dianggapnya ada penculikan manusia, tiba-tiba manusia hilang. Kalau di versi Alkitab tuh rapture, pengangkatan. Tapi buat mereka itu akan suatu saat, mereka ngerti ada rapture nanti. Tapi buat mereka, oh diculik alien. Dan suatu saat mereka juga ngerti bahwa mereka tuh lagi menantikan sosok Mesias. Seorang penyelamat di dunia ini. Ya. Tapi siapa penyelamatnya? Ya. Nah, ada seorang sosok karismatik leader nanti yang akan muncul, yaitu yang dianggap sebagai Mesias oleh Israel. Ya, disitulah ya muncul sosok antikris. Dan yang saya ini cerita ini bukan sebuah kebenaran, ini masih kemungkinan. Ini cerita-cerita aja gitu ya, cerita. Tapi kita mesti belajar mengikuti tanda-tanda zaman gitu. Tuhan bilang kalau rupa di langit kamu ngerti, tapi tanda-tanda zaman kamu nggak ngerti. Ya, kalau mau hujan tuh mendung biasanya tandanya. Kalau langit cerah tuh nggak akan hujan. Tanda-tanda zaman tuh kita mesti belajar ngerti gitu loh, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Apa yang harus kita persiapkan ke depan ini, jauh ke depan. Seperti itu. Ya, saya kaget gitu ya. Ini baru cerita-cerita lah ya. Nah, Donald Trump ini ternyata dia yang membuat perjanjian damai. Ya, di Timur Tengah itu selalu konflik. Ya, Israel, Palestina, semua konflik. Ya. Dan tahun 2020 dia membuat perjanjian damai lewat seorang menantunya yang nama Jared Kushner. Jared Kushner ini ternyata adalah seorang Yahudi Ortodoks. Dan dia adalah suaminya Ivanka Trump, anaknya Donald Trump. Ya. Satu saat Donald Trump bilang sama si Jared Kushner tuh begini, cuma kamu yang bisa mendamaikan, bikin perjanjian damai di Timur Tengah. Dan akhirnya si Jared Kushner ini diutus ke Timur Tengah bikin perjanjian damai supaya nggak konflik. Ya, supaya nggak konflik. Dan akhirnya terjadilah tahun 2020, tapi waktu itu Donald Trump nggak jadi kepilih jadi presiden, kepilihnya Joe Biden. Jadi tertundalah untuk pembangunan Bait Allah. Tapi sekarang dia kepilih 2024. Dan saya tadi pagi lihat di handphone, Donald Trump ketemu sama Putin
mau bikin damai Rusia Ukraina. Wah, kaget juga saya ya. Justru ketika semua orang bilang ada perjanjian damai, ini yang ngeri-ngeri nih. Semua kemarin waktu ada Sandi, ada Rodiki ke rumah, ya kita juga ngobrol soal ini. Nah, ini perjanjian damai nih yang lagi ini kemungkinan nih ini kayak begini. Udah ada apa ya? Ada harus bisa ngeliat gitu ya. Ini nggak pasti loh ya, bisa salah gitu ya. Bisa ini. Dan yang ngerinya si Jared Kushner ini punya gedung di Amerika namanya di Jalan Fifth Avenue. Itu tulisannya 666 dan apa yang dia kerjakan adalah Lucifer Entertainment. Siapa yang bisa membangun bait Allah ketiga nanti? Untuk berdirinya sosok antikris menyatakan diri di dalam bait Allah. Harus orang Yahudi. Siapa orang Yahudi bisa mendamaikan, yang menjadi juru selamat? Ya. Ini peta ini di sini nanti akan di tempat bangun bait Allah. Dulu orang bilang, oh ini nanti akan nabrak Dome of the Rock. Harus diruntuhkan dulu, ternyata enggak. Ya, ternyata bisa dibangun di situ. Ya. Jadi ya itu sekilas aja gitu ya. Harus yang ketiga. Apa sih kenapa kita harus mempersiapkan? Benar, karena second coming of Jesus itu gak lama lagi. Saya cukup kaget juga ketika saya ini konfirmasi dari beberapa hamba Tuhan. Tadi malam ada teman suami saya datang ke rumah gitu ya, hamba Tuhan pendeta GBI. Lalu dia cerita, tahun sebuah gereja sinode yang besar di Indonesia bilang kayak gini, tahun 2023 mereka mencanangkan sebuah gereja. Ini adalah masa penuaian terakhir tahun 2033. Itu sinode besar di Indonesia. Ya, 2033 itu masa penuaian terakhir. Ya, itu nggak lama lagi. Saya lihat sosok hamba-hamba Tuhan, John Bever, gitu ya, Michael Wijaya, bahkan Pak Timotius Arifin segala. Kok sama ya ngomongnya? Gitu semua. Saya lihat sama yang ngomongnya. Gitu. Dari Matius 24 dibilang begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya, yaitu pohon ara tadi mulai bertunas, pohon ara itu lambang bangsa Israel. Ya, bangsa Israel bertunas itu kapan? Waktu dia merdeka bulan Mei 1948. Lalu Tuhan bilang begini, demikian juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini. Kalau satu angkatan, satu generasi anggap paling panjang 80 sampai 100 tahun lah umur hidup. Israel mereka 1948. Anggap tambah 80 tahun, 100 tahun. Kita benar-benar sedang ada di akhir zaman. Mungkin gak zaman kita udah akan berubah, tapi mungkin zaman anak atau cucu kita. Ya. Kita nggak tahu ada yang pasti kapan tepatnya, nggak ada. Ya, nggak ada tahu yang pasti. Cuma tanda-tanda itu kita bisa lihat, gitu seperti itu. Ya, tanda-tandanya sudah semakin dekat. Kalau gitu apa sih yang harus kita persiapkan sekarang? Ya, waktunya udah nggak lama. Lukas 3 ayat yang kelima. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Tuhan rindu kita punya minyak. Ingat tadi gadis bodoh itu bedanya apa sama gadis yang bijaksana? Gadis yang bijaksana punya persiapan, minyak itu persiapan. Gadis yang bodoh itu tanpa minyak, gak punya persiapan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi Tuhan mau sungguh-sungguh kita tuh bersiap-siap serius dengan Tuhan. Serius dengan kehidupan kita. Serius dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Kalau ini masa anugerah, masa sedang penuaian, kita pun harus bersiap-siap. Ya. Siapkan diri kita. Bukan hanya diri kita, siapkan anak-anak kita. Bukan hanya
Yang penting nilai kamu bagus. Kamu tuh bisa jadi ini, punya bisnis bagus, punya bisnis luar biasa. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani mereka? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan untuk sebuah generasi di mana mereka nanti menghadapi kesukaran yang jauh lebih besar di zaman-zaman kita? Kalau mereka nggak kenal Tuhan, nggak cinta Tuhan, gimana mereka bisa menghadapi? Ya, itu yang saya rindukan. Persiapan Tuhan mau persiapkan ladies di tempat ini, komunitas ladies untuk sesuatu yang Tuhan persiapkan. Ya, minyak yang digunakan untuk gadis bijaksana itu, pelita itu bukan kayak lilin kecil kalau zaman dulu. Itu kayak obor, obor gede. Obor itu harus diisi minyak di ujungnya yang ada sumbunya supaya dia terus bisa menyala. Ya. Jadi minyak itu biasanya terbuat dari minyak zaitun atau olive oil yang dulu dipakai zaman itu untuk supaya pelita si gadis ini bisa menyala. Dan saya lihat olive oil ini, minyak zaitun tuh kalau pada zaman dulu, itu gimana sih cara bikin minyak olive oil? Minyak olive oil itu pertama dipetik, diguncang, terus diperes, diinjak-injak diperes sampai keluar sarinya semua. Mungkin ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sedang kita alami saat ini. Kita ngerasa buah zaitun ini, kita ngerasa kayak hidup kita tuh lagi digoncang, diperes gitu ya. Sampai Tuhan mau keluar sari-sarinya tuh yang murni jadi minyak zaitun. Ya. Mungkin kehidupan kita sedang terus diproses oleh Tuhan. Akan ada banyak hal-hal yang terus istilahnya dipisahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau sebuah sosok gadis yang murni, yang dipisahkan dari dunia ini. Kenapa? Karena saudara dan saya itu sudah dipilih oleh Tuhan. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan harus dipisahkan, harus dikuduskan. Akan banyak hal-hal kita mengalami proses. Ya, mungkin ada banyak lembah di dalam kehidupan kita yang harus ditutup. Lembah ini mungkin bicara tentang luka, tentang kepahitan hati, tentang tawar hati, ya. Ada banyak mungkin keminderan, ada banyak keputusasaan. Ada gunung-gunung, ada kesombongan, yang harus dikikis, ada ego, ada pride yang harus diratakan oleh Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi jalan yang rata ketika Tuhan ya akan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Harus rata, ada banyak hal yang akan diproses, dimurnikan di dalam kehidupan, entah di dalam kehidupan pernikahanmu, entah dengan anak-anakmu, entah dengan bisnismu, pelayananmu, apapun. Ya, Tuhan akan buat kita menjadi minyak yang akan keluar sari-sari. Kenapa? Ketika didapati minyak, maka pelita kita akan terus menyala. Ya. Next, apa yang harus kita siapkan dengan cepat? Yang pertama, saya melihat di dalam Alkitab ketika hari-hari terakhir ini, ada hal-hal yang akan uh, jadi struggle yang major gitu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah iman yang harus dipersiapkan. Yesus bilang kalau Tuhan anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, ketika ada banyak hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, kita kadang mungkin goncang. Tuhan kenapa doa saya belum dijawab? Tuhan ada gak sih? Tuhan sayang gak sih? Peduli gak sih sama saya? Kenapa orang yang saya kasih harus Tuhan ambil? Kenapa begitu ada banyak hal yang Tuhan harus ambil di dalam kehidupan saya? Kan ada sebuah ujian iman yang naik kelas terus menerus. Ujian anak SD beda dengan ujian yang kuliah. Makin seorang dewasa di dalam Tuhan, makin seorang dia dipersiapkan untuk tujuan yang khusus di dalam Tuhan. Makin akan seorang itu diuji imannya. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan yang harus kita siapkan? Yaitu kasih.
Kenapa? Karena firman Tuhan bilang pada akhir zaman, kalau mau baca tentang hari-hari terakhir itu baca Matius 24, 25 ya di situ. Dan karena bertambahnya kedorakan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Kita harus menjaga minyak kita. Kasih ini harus tetap panas. Kasih ini di dalam Alkitabnya adalah kasih agape. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin nggak ngenakin, yang ngeselin kita, kepada orang-orang dunia, kepada banyak hal. Kasih iman, kasih itu benar-benar akan dipertaruhkan dan diuji pada hari-hari terakhir. Ada banyak hal mungkin kalau kita nggak menang dengan namanya tawar hati, kepahitan, kekecewaan, kasih kita akan jadi dingin. Para ladies, Tuhan rindu kita menang atas setiap pergumulan hidup yang membuat kita putus asa, kecewa, tawar hati, dan pahit. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Memang tidak mudah masih hidup pada masa-masa terakhir. Tapi ini yang harus minyak yang kedua. Yang minyak yang pertama apa? Iman. Minyak yang kedua adalah kasih. Minyak yang ketiga adalah apa? Yang harus kita siapkan. Pengenalan Tuhan. Di dalam perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana tadi, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan gini. Next yang berikutnya. Kemudian datang Matius 25 ayat 11 sampai 12, ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yang itu yang bodoh, itu berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, ia itu mempelai laki-laki ya di sini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Aduh, Tuhan Yesus. Sedihnya, bayangin. Gadis bodoh. Orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Karena kenal dan tahu itu berbeda. Kita tahu Pak Prabowo, tapi kita nggak kenal. Dan sampai kita tahu Yesus, tapi kita nggak kenal. Karena kita nggak punya hubungan yang dalam, hubungan face to face, heart to heart dengan Tuhan. Secara pribadi. Kita nggak pernah menyediakan waktu khusus untuk setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu seperti layaknya kita suami sama istri. Kalau suami kita pulang, kalau suami saya pulang, wah saya tahu itu bunyi motornya pasti suami saya. Kenapa? Karena saya bergaul dengan suami saya setiap hari. Ya, anjing saya di rumah namanya Molly ya, Poodle. Itu kalau suami saya dari jauh mau pulang aja, dia tahu itu menyambutnya seperti apa. Bayangkan, orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika pintu anugerah itu ditutup, kata saya, aku tidak mengenal kamu. Dia nggak bilang seberapa banyak aktif kamu di gereja, seberapa banyak kamu sudah bikin ini itu. Tapi yang Tuhan mau, seberapa banyak kau mengenal aku, kata Tuhan. Ayub bilang, biarlah aku mengenal bukan kata orang, tapi aku mengalami sendiri. Berapa banyak persiapkan diri para ladies di tempat ini. Untuk kau membangun hubungan yang serius dengan Tuhan, punya pengenalan. Dibangun tiap hari, bergaul, dipimpin oleh Roh Tuhan tiap hari dengan Tuhan. Supaya ketika waktunya datang. Yang keempat, saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita harus berdoa lebih banyak. Kita harus hidup dalam pujian penyembahan yang lebih banyak. Ya, kalau kita lihat tadi, aduh kayaknya serem ya. Tapi Tuhan bilang di dalam Filipi 4 ayat ke-6. Ini saya ada ambil terjemahan dari Alkitab MSG, versi MSG bahasa Inggris, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Dibilang gini, daripada khawatir, berdoalah. Biarkan permohonan dan pujian membentuk kekhawatiranmu menjadi doa. Biarkan Tuhan mengetahui kekhawatiran. Ada banyak hal di masa sukar, mungkin kita nggak tahu masa depan apa yang akan terjadi. Pada kehidupan kita, anak-anak kita, cucu kita, generasi kita yang akan datang. Tapi percayalah, ketika kita hidup mengenal Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, kau akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau mengasihi dan hidup mengenal Tuhan. Tahun 2024 kemarin,
mengawali tahun kemarin, Tuhan menaruhkan di dalam hati saya untuk mengambil satu waktu. Kalau rutin waktunya, kadang-kadang ada yang gak rutin juga. Seminggu 2 kali untuk saya berdoa dan khusus mengambil WhatsApp tahun 2024. Saya lakukan ketika suami saya cuci darah, karena suami saya sudah 3 tahun cuci darah karena gagal ginjal kronis stadium 5 yang terakhir. Selasa hari Jumat, saya masuk ke kamar saya biasanya. Saya berdoa, saya kunci kamar saya. Di situ saya berdoa, menyatakan ya, setiap apa yang jadi daripada khawatir gak ada gunanya, doa. Cara mengganti kekhawatiran itu cuma 2, doa sama nyanyi, memuji Tuhan. Belajar tiap hari di rumah, masuk kamar, kunci pintu, doa berlutut dengan kakimu, cari Tuhan, baca firman, mulai sembah memuji Tuhan. Lakukan itu terus secara rutin. Ya. Saya percaya tahun 2025 itu akan menjadi tahun doa. Saya lihat beberapa gereja dimulai awal tahun ada yang puasa Daniel 21 hari. Ya. Ada yang puasa ini. Kenapa? Karena nggak mudah hidup ini ke depan nanti. Ya. Yang terus lanjut. Apa yang harus kita yang harus kita persiapkan lagi? Keuangan. Minyak itu di dalam 2 Raja-Raja 4 itu bicara tentang masalah finansial. Ya, ada seorang janda nabi yang punya terlilit hutang, ya, dan akhirnya dia nggak bisa bayar hutangnya. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa dan tiba-tiba Nabi Elisa bilang pinjem bejana ke seluruh tetangga kamu, ya. Lalu sisa minyak yang sedikit itu, ya, disuruh dituang ke bejana-bejana kosong dan akhirnya bejana-bejana kosong itu penuh dengan minyak, terjadi mujizat. Terjadi banyak mujizat. Dan akhirnya Nabi Elisa bilang, jual seluruh harta minyak yang ada, lo bayar hutangmu dan hidup dari lebihnya. Saya percaya di akhir-akhir zaman ini, apalagi kalau saudara yang mengikuti perkembangan ekonomi dunia, ya, itu benar-benar harus bijaksana sekarang menggunakan uang. Yusuf diberi kelimpahan 7 tahun, zaman Yusuf. Kenapa? Karena ada 7 tahun masa kesukaran depan. Kalau masa ini Tuhan kasih anugerah, double grace, 578555. Pintu masih terbuka. Please, jadilah gadis yang bijaksana dalam masalah ini. Ya. Mungkin ada ibu-ibu yang, aduh suami saya lagi bisnisnya lagi sepi. Suami saya lagi terlilit hutang. Lagi apapun. Ya. Tapi percayalah ketika sekarang masa pintu anugerah sedang dibuka. Perjuangkanlah sekuat tenagamu dan minta hikmat bagaimana kau mengelola. Kau harus pergunakan semua itu. Yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan? Nah, kita harus bersiap untuk menjadi terang. Menjadi mercusuar lighthouse. Masih ingat Natal kemarin? Ya, ada Ibu Pres kita ya, membagikan hal ini. Saya percaya itu hal yang ditaruhkan oleh Tuhan di dalam hatinya. Ya, ladies L-nya menjadi lighthouse mercusuar. Sama seperti gadis bijaksana tadi, Tuhan mau obor kita tetap menyala. Pelita kita tetap menyala. Kan lucu kalau mercusuar tapi nggak ada sinarnya, nggak ada lampunya. Bagaimana dia bisa menavigasi kapal-kapal di laut? Pasti tabrakan itu semua kapal-kapal di laut. Kalau nggak ada sinar, mercusuar sih mercusuar, tapi nggak ada nyalanya. Jangan sampai kita jadi obor, tapi obornya nggak ada minyaknya. Ya, saya percaya Tuhan mengumpulkan seberapa banyak ladies di tempat ini. Kenapa Tuhan tempatkan setiap para ladies yang datang di tempat ini tuh nggak akan, itu nggak sembarangan. Tuhan pasti yang memilih engkau untuk ditanam di tempat ini. Amin. Ya, itu punya maksud, bukan sekedar biar ketemu teman gitu ya, asik bisa ngobrol-ngobrol, bisa makan-makan, bisa dengar firman gitu. Jadi kayak cuma tempat hiburan. Tuhan mau ladies bukan jadi kayak seperti tempat panggung hiburan atau panggung istana boneka gitu ya, terhibur, lucu ya, bagus ya. No.
Tuhan mempersiapkan sebuah komunitas dengan tujuan dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Ya, saya percaya setiap ladies di tempat ini Tuhan menginginkan menjadi obor yang memiliki minyak, seperti mercusuar yang mempunyai sinar yang menyala. Tuhan akan pakai, akan bentuk. Ingat, tadi ada dua masa. Bisa masa mencucurkan air mata itu terjadi, bisa masa penuaian itu juga sedang terjadi, sorak-sorai. Tuhan mau mempersiapkan para ladies di sini bukan hanya sekedar, oh ya puji Tuhan saya datang ke tempat ladies, doa saya dijawab Tuhan, saya dapat firman, saya dapat kekuatan gitu ya. Oh saya udah punya teman buat berbagi. Oh bukan sekedar itu. Ada maksud Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap diri para ladies di tempat ini. Ya, saya percaya para ladies di tempat ini saya ingatkan, gimana caranya supaya obor kita tuh tetap punya minyak, obor kita tuh tetap menyala, kita jadi mercusuar yang terang. Yaitu kita harus bisa acceptance, menerima diri kita sebagai seorang wanita yang berharga. Kita punya anchor, kita punya jangkar. Jangkar kita apa? Pengharapan kita apa? Firman Tuhan. Ya, terus apa lagi? Nah ini penting banget. D-nya itu apa? Setiap orang yang dipersiapkan Tuhan, orang yang mau masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, seperti gadis bijaksana, harus mau masuk dalam namanya pemuridan, disciple. Ya. Ada perbedaan antara menjadi pengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Ya. Orang-orang pengikut Tuhan pada waktu zaman Yesus, dia datang kepada Yesus hanya untuk 5 roti dan 2 ikan. Hanya untuk mujizat, hanya untuk pertolongan, hanya untuk berkat, asal perutnya kenyang. Doanya terjawab, kebutuhannya terjawab. Tapi murid beda. Makanya Yesus kalau berbicara kepada orang banyak pada waktu itu, hanya berbicara lewat perumpamaan. Nggak pernah terus terang. Kenapa? Percuma kata Yesus. Ya kamu nggak akan dikasih karunia untuk mengerti, memahami rahasia kerajaan Allah. Karena kamu levelnya kualitas pengikut. Tapi kalau murid, Yesus terus terang. Dia bicara rahasia akan tentang penyaliban dia. Dia kasih rahasia tentang kapan dia akan naik ke surga. Dia ceritakan semua. Berapa banyak ladies di tempat ini yang mau masuk ke dalam level murid. Masuk dalam kelompok-kelompok yang kecil. Ya, saya berdoa supaya kelompok-kelompok kecil ini sungguh didoakan dan diseriuskan. Karena Tuhan mau ya kita tuh mengenal Tuhan bukan hanya katanya ya, tapi menjadi level murid itu harus mau dimuridkan. Beda panggilannya. Ya. Lalu apalagi punya integritas, hidup kita menjadi dimurnikan oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan, dibersihkan terus supaya kita muncul integritas dalam segala hal. Terus kita empower, diperlengkapi dan akhirnya kita bisa bersinar dan melayani orang lain. Saya percaya kalau engkau mau dimuridkan, engkau mau dibentuk Tuhan, engkau dipersiapkan oleh Tuhan. Mungkin kau ngelihat teman-temanmu yang di sekolah, ada teman-temanmu yang lagi banyak mengalami masalah. Masalah dalam pernikahannya. Ada orang-orang yang belum kenal Yesus, percaya Yesus, bahkan belum lahir baru. Ya, kau akan punya kerinduan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Kau akan rindu next, ya, melihat ya orang-orang yang kau ajak di tempat ini, setiap ladies di tempat ini, saya rindu, saya berdoa. Supaya setiap ladies di tempat ini bukan hanya cuma dengar firman, cuma hanya kumpul-kumpul. Tapi dia ngalami ketika dia datang di tempat ini. Aku bertemu dengan Tuhan. Aku dipulihkan oleh Tuhan. Tadinya aku berantakan, hidupku pahit. Aku pahit terhadap pasanganku, aku pahit terhadap mertuaku, aku kecewa dengan kehidupanku. Tapi ketika datang di tempat ini ada sebuah pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dan itu adalah awal. Dan ladies akan menjadi tempat bukan hanya tempat pemulihan, tapi tempat engkau bertumbuh. Gak ada pilihan lain, bertumbuh atau mati secara rohani. Cuma itu dua pilihan. Yang ketiga, engkau akan dipilah, dipisahkan, diproses. Seperti minyak zaitun tadi. Diperas, dipisahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya rindu setiap ladies di tempat ini. Kau akan menemukan siapa dirimu di dalam Kristus. Kau akan menemukan untuk apa engkau ada di tempat ini.
Untuk apa engkau lahir? Untuk apa engkau disimpan di keluarga? Karena engkau mengenal destiny, ada panggilan Tuhan yang spesifik dan khusus untuk setiap. Saya tuh paling seneng ya kalau ketemu orang gitu ya. Terus dia menemukan panggilannya. Kau akan dipanggil, kau akan dibawa oleh Tuhan. Tapi hanya untuk orang-orang yang mau bersiap sedia. Ayat yang terakhir. Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau merasa tidak tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar, sungai Yordan? Intinya gini, Tuhan mau bilang, kalau sekarang kita masih tinggal di masa yang damai, negara yang aman, dengan orang yang berjalan kaki, kita udah kecapean dalam hidup ini. Kita udah merasa lelah, udah merasa burn out. Kayaknya masalah saya paling berat gitu. Tuhan bilang, gimana nanti kamu bisa berpacu lewat melawan kuda? Dengan kuda itu apa? Lambang perubahan yang sangat cepat. Tahun ini dan tahun ke depan akan sangat cepat dari berbagai hal terjadi perubahan. Kadang kita, aduh ngurusin anak aja udah capek kayaknya. Dengan masalah pernikahan sehari-hari udah capek Tuhan. Akhirnya kita berputar-putar di situ. Akhirnya kita kadang-kadang tawar hati. Menjadilah kita burn out. Yang terakhir. Kita baca sama-sama. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah bagian dari persiapan. Tuhan sedang bilang sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, semua masalah, proses kehidupan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah bagian dari persiapan. Tidak mudah bagi saya untuk melalui tahun ini. 3 tahun suami saya cuci darah seminggu 2 kali, udah berusaha sana sini. Sebenarnya kok nggak ada jalan gitu ya, untuk cangkok apa segala macam. Setelah itu anak saya yang paling kecil, waktu itu harus operasi karena lutut ligamen ACL-nya putus. Waktu dia di Amerika ada pertandingan basket, mewakili pelajar di Indonesia. 1,5 tahun dia harus dia dioperasi dan dia harus di fisioterapi. Fisioterapinya itu seminggu bisa 4 kali sampai 5 kali. Itu bukan perjalanan yang mudah. Itu anak saya juga ngalamin yang gak mudah. Itu kena mental itu. Ya. Lalu pada Desember kemarin, ketika saya dan suami saya pelayanan ke Tasikmalaya, kami pelayanan diundang ke sebuah suku Sunda yang ada di daerah Raja Pola sana. Itu namanya Sunda Wiwitan. Jadi komunitas orang Sunda. Saya pikir, nggak ngeh saya waktu itu. Ya karena 1 bulan sebelumnya saya pelitek lah, engkel lah, jatuh lah sakit gitu ya. Apa itu sampai tulang-tulang sakit semua, lalu harus pergi ke Tasik. Di situ suami saya diminta untuk membagikan tentang Yohanes 14 ayat 6, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup kepada orang-orang di sana. Jadi kita datang ke kampung, kita ada pertemuan di balai desa. Dan di sana dibagikanlah istilahnya tentang Injil. Dan didoakan untuk percaya Yesus. Ya, didoakan untuk percaya Yesus, mematahkan kutuk dan segala macam. Pada sore harinya, hari Minggu itu 22 Desember, ada pelayanan lagi, Natal di Kota Tasikmalaya, sebuah komunitas. Dan malam harinya saya mendengar kabar bahwa anak saya yang paling besar, kalau tadi anak saya yang paling kecil, anak yang paling besar, tiba-tiba dia lagi basket ada di Garut.
Terus dia malamnya kasih kabar ke saya, Mami aku tadi jatuh. Terus kamu gimana? Lutut aku nggak bisa ditekuk. Saya udah tek, wah ini kena lagi ACL kayak adiknya, ligamennya. Wah itu saya pusing gitu ya. Nah, tiba-tiba kayak ada intimidasi gitu. Nah, lu sih berani-berani pelayanan ke tempat orang Sunda Wiwitan. Ya, orang Sunda Wiwitan. Orang Sunda Wiwitan itu ternyata bukan orang-orang yang udah percaya Yesus. Orang-orang yang percaya leluhur, aliran kepercayaan. Ya, mereka menyembah leluhur, menyembah nenek moyang, dan mereka punya raja. Ya, mereka punya raja, dan bahkan si kepala tetuanya itu sudah beberapa kali diajak percaya Yesus, tapi dia nggak mau. Dia bilang, saya nggak bisa percaya Yesus karena kalau saya percaya Yesus, kesaktian saya bakal hilang. Jadi mereka orang-orang yang punya ilmu-ilmu lah seperti itu. Anak saya jatuh, lagi basket, lapangannya bocor, tiba-tiba nginjek itu dan akhirnya kesplit kakinya dan kaki kirinya ketwist. Dan akhirnya saya pulang besoknya buru-buru cari kereta Bandung. Dan ternyata saya kejar dokter yang ada di dokter Guna yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan MRI. Singkat cerita dan benar ligamen ACL-nya putus dan meniskusnya robek. Jadi meniskus itu bantalan tulang sama tulang. Itu ada bantalannya robek. Dan akhirnya pada pada Januari itu harus dioperasi. Tanggal 13 kemarin dioperasi 13 Januari. Itu bukan perjalanan yang mudah buat saya. Kenapa? Karena pemulihannya itu yang lama. Pemulihannya itu minimal 6 bulan terapi, fisioterapi seminggu 4 kali. Dokternya udah bilang, apalagi ada meniskus sobek. Untuk nekuk kaki aja itu bisa butuh sebulan 2 bulan sampai full. Jadi nekuknya 15 derajat tiap minggu, 30, tambah lagi 15, tambah lagi 15, nggak boleh napak dulu sebulan. Dan tanggal 1 Januari, ya, tanggal 1 Januari, mertua saya, mamahnya Paniko, suami saya, tiba-tiba jatuh. Nah, persis tahun baru. Jatuh, pangkal pahanya patah, agak naik ke atas. Usianya udah 83 tahun. Bawa ke rumah sakit Halmahera, harus dioperasi. Orang tua kalau udah dioperasi resiko ya, apalagi bius total. Tapi karena nggak kuat harus dibius total. Jadi suami saya bolak-balik dengan kondisi cuci darah, ya seminggu 2 kali, anak lagi jatuh, kayak begini harus fisioterapi. Anak saya fisio juga sebelum mau operasi fisio, mamahnya juga harus diurusin gitu ya, patah tulang dan masuk ICU beberapa hari dan akhirnya keluar. Dan itu pas lagi nggak ada pembantu. Saya itu sebulan lagi nggak ada pembantu itu. Oh itu hektik banget, luar biasa banget. Kayaknya saya Tuhan kok capek banget ya. Ini padahal akhir tahun, awal tahun gitu ya. Ini tiba-tiba kejutan ini gitu ya yang saya alami, yang saya ini Tuhan. Ada banyak juga ada masalah-masalah lain dengan anak saya yang luar biasa yang mungkin saya belum bisa ceritakan di tempat ini. Gitu ya. Tapi ketika akhirnya Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Ya. Kalau engkau lelah dengan orang yang berjalan kaki, gimana engkau bisa berlari dengan orang yang berpacu belakang kuda? Kalau di negeri yang damai sekarang belum masa sukar, belum masa antikris. Ya, belum. Ya, kita diangkat dulu ya. Belum masa antikris ya. Amin. Tapi akan ada masa-masa yang sukar. Kalau di negeri yang damai sekarang kita masih bisa ngumpul ya, masih bisa tidur enak, makan enak, masih bisa jalan-jalan, masih bisa healing. Kita udah kecapean ngadapin anak, ngadapin suami, ya, ngadapin masalah sehari-hari kita banyak mengeluh bersungut-sungut, ya, kita marah-marah, ya, gimana nanti gitu. Berapa banyak di sini yang mau dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, setiap rintangan yang sedang kita hadapi, itu adalah proses persiapan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Dia sedang melatih kita. Amin. Tuhan sedang melatih. Kalau engkau sekarang sedang mengalami masa mencucurkan air mata, Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Tapi kalau engkau juga sedang mungkin sekarang baik, fine-fine saja masa sorak-sorai. Tuhan sedang mempersiapkan engkau bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ada tuaian banyak. Ada pekerjaan Tuhan yang harus kau siapkan lebih lagi. Terutama untuk ladies community di tempat ini. Masuk, masuk,
dalam proses persiapan Tuhan. Siapkan dirimu. Siapkan anak-anak. Siapkan keluarga besar. Kalau ada orang-orang yang belum percaya Yesus, doakan, lutut, nangis di hadapan Tuhan. Ambil puasa. Jangan santai. Ada banyak mungkin keluarga besarmu yang belum dipulihkan. Melihat keluarga adik kakakmu, keluarga besar masih hancur berantakan, berlutut. Itu doanya bukan hanya sekedar masalah mereka dijawab. Doa supaya mereka ngalamin Tuhan, mengenal Tuhan. Ketika anak saya pulang kemarin dari Jakarta, saya bilang, kamu ke gereja di mana? Ada gereja di sana di Central Park. Firmannya apa? Ya firmannya tentang doa kita nggak dijawab, bla 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 bla. Tapi aku terakhir waktu aku doa, kayak ada tangan yang megangin aku, katanya, Wi. Ya Tuhan, saya bilang, ya sayang sama kamu. Dia punya rencana buat kamu. Itu yang harus didoakan anak-anak kita bisa mengenal Tuhan. Itu akan tantangannya luar biasa zaman generasi anak-anak kita tuh. Tapi saya berkomitmen, Tuhan tahun ini saya akan masuk ke dalam ruang doa saya. Saya akan fight di dalam lutut saya. Di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biar kasihnya yang memampukan kita. Anugerahnya yang memampukan kita. Apa yang sedang kau hadapi sekarang? Apakah kau sedang dilelahkan dengan orang yang berjalan kaki? Apakah kau sedang dilelahkan di negeri yang tentram ini? Sadarkah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita? Apapun musim yang sedang kau lewati, memasuki di akhir tahun dan awal tahun. Bahkan pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Tuhan bilang, aku sedang mempersiapkan engkau. Itu bagian dari persiapanmu untuk masuk ke dalam rencana. Mari datang kepada Dia, bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau kau mungkin dalam keadaan sedang lelah, letih, ada banyak hal yang mungkin membebani di hati. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Katakan, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tangan. Katakan dari hatimu, aku mau jadi gadis bijaksana yang mengenal pribadi Tuhan. Katakan sekali lagi, kasih-Mu. Jangan biarkan kasih-Mu dingin. Minta Dia penuhi hari ini, tahun ini dengan kasih-Nya yang melimpah. Dengan minyak kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Katakan, I want to know more, Jesus. Angkat tanganmu. Aku mau Tuhan masuk di dalam sebuah pengenalan akan Tuhan. Mempersiapkan dirimu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan imanmu, memenuhi tabung minyakmu. Mari angkat tangan sekali lagi. Ku terhubung. Firman-Mu itulah dasar hidup.
yang berdaulat. Yes, Lord. Oh, ku terhubung. Iya, sujud di kakinya. Bahwa segala pergumulan sebagai persiapan, sebagai yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itulah hidupku yang berjalan atas firman-Mu, itulah semua hidup. Tuhan yang cerai hidup yang berjalan atasku. Mari datang kepada Dia, sembah Dia, sang mempelai laki-laki itu, sembah Raja kita. Persembahkan seluruh hidupmu, seluruh pergumulanmu, seluruh sisa dalam hidupmu. Yesus mengasihi engkau. Yesus tahu apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidupmu. Dia Allah yang tak pernah salah. Dia semerendahkan rencana, persiapkan engkau. Oh, sedang mengerjakan. Mungkin ada lembah-lembah yang sedang Tuhan tutup. Mungkin sedang ada gunung yang sedang Tuhan ratakan dalam kehidupanmu. Tuhan bilang, anakku, aku bukan jahat terhadap engkau, tapi aku mengasihi dan aku sedang mempersiapkan engkau. Aku rindu memakai engkau. Aku sedang mempersiapkan engkau. Jadilah bersinar. Kau harus punya obor yang terus menyala di dalam kehidupanmu. Jadilah obor yang menyala di dalam keluargamu. Jadilah obor yang menyala di dunia ini. Tuhan mau persiapkan engkau. Haleluya. Berapa banyak di antara ladies tempat ini, kau tahu kau punya pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan. Tapi engkau mau bilang, Tuhan, aku gak mau nyerah. Aku tetap mau bersinar. Aku mau jadi mercusuar. Walaupun aku terkadang lelah, aku gak mampu, Tuhan. Tapi aku mau terus dipersiapkan masuk dalam sebuah panggilan yang sedang Tuhan siapkan di depan dalam hidupmu. Kalau engkau bersungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau masuk lebih dalam lagi. Saya percaya engkau akan dipakai oleh Tuhan. Kau akan menemukan destinimu. Kau akan menjadi, Tuhan kau melihat hidupmu menjadi berharga dan berarti. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap luka dalam kehidupan. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan lembah kelam setiap proses dalam kehidupanmu yang Tuhan sedang dan sudah Tuhan kerjakan. Kalau engkau butuh kekuatan dari Tuhan dan kau mau menjadi terus bersinar dalam kehidupan. Kau mau terus berlari bahkan dengan kuda yang berpacu. Taruh tanganmu di dada. Engkau butuh kekuatan dari Tuhan. Ketika engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk hal yang besar di depan. Katakan, Tuhan, aku mau. Katakan dalam hatimu, aku mau dipersiapkan. Aku mau dipisahkan. Aku mau dimurnikan. Aku mau dibentuk, Tuhan. Dimanapun aku ditempatkan. Mungkin di keluarga ada suami-suami yang belum bertobat. Ada anak-anak yang belum mencintai Tuhan.
Ada banyak begitu pergumulan. Jadilah mercusuar, bawa minyak. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang menaruhkan tangannya Tuhan di dalam mereka melihat, kau melihat kesungguhan hati mereka. Untuk sungguh-sungguh mau dipisahkan. Mau dibentuk, dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk menang atas pergumulan sendiri Tuhan. Tetapi menang Tuhan untuk menjadi berkat, untuk bersinar Tuhan. Ada satu panggilan Tuhan di depan yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap. Engkau mempunyai panggilan khusus yang tidak sama untuk setiap para ladies di tempat ini. Dan kau bilang Tuhan, kalau engkau mengatakan Tuhan mau engkau merendahkan diri tahun ini. Tuhan mau engkau masuk lebih dalam, masuk ke dalam ruang doamu tahun ini. Tuhan mau engkau mengenal firman Tuhan lebih jauh lagi. Tuhan mau engkau dimuridkan tahun ini lebih lagi. Tuhan mau persiapkan engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah limpah dengan kasih, dengan kuasa, dengan pengurapan yang dari engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anugerah yang melimpah Tuhan. Selama pintu masih terbuka Tuhan, kami tahu Tuhan ini masanya kami bersiap. Kau berkati para ladies Tuhan. Kami akan mendengar, kami akan melihat. Ada pergumulan-pergumulan yang akan dimenangkan Tuhan. Ada ladies-ladies Tuhan yang akan berlutut dengan doanya dan mendapat jawaban doanya Tuhan. Akan ada suami-suami yang dimenangkan Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang akan dipulihkan dan dibawa kepada Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Ada teman-teman kami yang di luar sana yang akan dibawa Tuhan. Untuk boleh masuk ikut juga di dalam persiapan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Aku berdoa Lord, prepare your ladies Lord. Aku berdoa ada pengurapan yang khusus yang Tuhan kerjakan Tuhan. Lengkapi, persiapkan, kuatkan Tuhan. Dan lengkapi dengan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan akan memberi kepekaan kepada engkau lebih lagi. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau mengenal Tuhan, kau akan bisa membedakan yang baik, bukan hanya yang baik dengan yang jahat. Tapi engkau akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang berkenan dan bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Akan ada banyak keputusan-keputusan, ada banyak pergumulan-pergumulan di depan nanti. Engkau membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan engkau tidak dapat menyelesaikan semuanya itu dengan hikmat manusia. Engkau butuh hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada roh kepekaan Tuhan. Ada kemampuan yang dari Tuhan. Untuk memberikan hikmat Tuhan kepada para ladies Tuhan. Aku berdoa jagai dari setiap yang jahat Tuhan. Jagai tutup bungkus dari setiap yang jahat. Keluarga kami, anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan. Firman-Mu ini enggak pernah kembali sia-sia Tuhan. Tapi Engkau akan mengerjakan pekerjaan lebih dahsyat Tuhan dalam kehidupan para ladies. Terima kasih Bapak. Mamamu selesai, tapi aku percaya rencanamu yang begitu besar sudah kau siapkan dan engkau teruskan. Engkau yang memulai Tuhan, engkau juga yang akan memperlengkapi. Dan engkau juga yang akan menguatkan sampai rencana Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, ladies, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan ya. Sebelum kita masuk ke Q&A, kita akan sambil disiapkan ya. betul sambil disiapkan Pertanyaannya siapkan mungkin. pertanyaannya ya. Nanti silakan kami undang Dr. Ervina Untuk maju ke depan, maju ke dalam persembahan depan. pujian. Yes, silakan. Boleh berikan tepuk tangan. Shalom, halo, selamat siang, salam kenal. Kenalan lagi, nama saya Ervina. Terima kasih untuk panitia, ya, Cileni, Cien, semua yang ada di sini yang sudah mempersiapkan Ladies Community. Kalian luar biasa, tepuk tangan dulu. Dari hari ke hari makin bertambah, Tuhan memimpin. Makasih untuk Bu Yulia atas firmannya. Ya, sebelum bernyanyi, ini sebenarnya mendadak tadi
Mendadak diminta nyanyi cenah. Ngerti banget Bu, karena 10 hari lalu saya baru operasi lutut. Saya datang ke sini nggak bohong dalam keadaan nyeri. Berdiri begini pun luar biasa nahan. Dan nggak bisa minum obat anti nyeri banyak-banyak, lambung saya udah berdarah soalnya. Gitu. Tapi tadi malam jam 9 malam saya nge-WA ya, Cici kedua ini. Saya datang. Ternyata tangan Tuhan yang membimbing ke sini luar biasa lah, diberkati dengan firman-Nya. Terus juga kepada rekan-rekan semua yang akan merayakan Lunar New Year tahun baru Imlek. Gong xi fa zai, xin nian kuai le, ni men de shen qi qian kang, wan ru, wan shi ru yi. Meskipun orang Batak, 我说中文一点点可以不可以? Tapi nggak bagus ya, puhao. 对不起, oke. Kemudian juga sedikit aja, sedikit nggak banyak-banyak. Tadi kan kalau ekonomi global atau situasi global sudah diterangkan. Saya hanya sedikit, walaupun saya ya hanya seorang dokter. Sekeliling saya itu para ekonom, termasuk suami saya juga ekonom. Indonesia saat ini, kita bicara Indonesia. Pinjol, siapa yang nggak tahu pinjol saat ini? Judol, siapa yang nggak tahu judol saat ini? Orang makin banyak yang terlibat dengan ini. Saya nggak tahu di ruangan ini ada atau tidak. Tapi ini melemahkan perekonomian negara. Kenapa? Orang gajian bayar pinjol. Jadi tukang bakso, tukang sayur yang kaki lima, disinilah perputaran ekonomi terbesar di negara ini mampet. Karena orang yang biasa tadinya belanja sayur, bayar pinjol. Ya, contoh kecil. Yang kedua, saya seorang dokter dan juga seorang pengusaha di bidang bisnis kesehatan. Pasien saya sudah saya dan tim mengadakan perhitungan dan pendataan. 2023 pasien saya yang menggunakan asuransi umum dan pribadi dengan 2024 dibanding jumlah pasien menggunakan BPJS. Memang BPJS hak kita sebagai warga negara. Namun angkanya berkurang hampir 50%. Artinya perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja. Betul? Terbukti karena datanya sudah ada. Pasien yang menggunakan asuransi swasta dan umum berkurang hampir 50%, sementara pasien BPJS naik angkanya lebih dari 50%. Mungkin orang ya tidak mau lagi bayar swasta, pakai BPJS untuk berobat. Yang di cover, ngantrinya tapi seharian ya sudah mau gimana. Gitu, ya. Lalu yang ketiga, ini perlu tahu juga. 21 Januari kemarin Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto ketok palu bahwa ini kebetulan saya tahu karena beberapa keluarga saya berada di bisnis ekspor sumber daya alam batubara. 200 semua hasil bumi sumber daya alam yang bernilai di atas 250.000 US dollar ditahan dulu oleh negara selama 1 tahun. Itu udah ketok palu. Imbasnya apa? Imbasnya adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang ini, batu bara, gas alam, minyak, bumi, segala macam, tertahan, pemegang sahamnya tertahan kan, duitnya nggak bisa ditarik, ditahan pemerintah, buat apa? Ya buat kita juga, operasional negara, bangun jalan mungkin, kesehatan mungkin, yang lain, tertahan. Sehingga para pengusaha-pengusaha besar ya, ini kan ceritanya kan udah main pengusaha besar ya ketahan juga kan akhirnya kan, nggak bisa ngambil dividen lah istilahnya, gitu. Sehingga nyambung lagi ke yang tadi, berhikmat, benar ya Bu ya, berhikmat. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, berhikmat. Jadilah wanita yang bijaksana yang membawa minyak. Ini nasihat untuk diri saya juga, bukan berarti saya orang yang sempurna. Saya juga banyak kekurangan dan saya juga masih terus belajar untuk memisahkan mana yang prioritas terpenting, penting, dan kurang penting. Lamun gaji mas 1 triliun mah, mun diikutkeun mah seep nah seep nyambuknya. Leres tuh. Leres atuh. Mau gaji 1 triliun mah habis ya habis we nya seep we. Gimana kita berpikir untuk menjaga di masa-masa sulit ini, kita hati-hati mengeluarkan uang dan kita juga bisa memilih sesuai dengan hikmat. Caranya gimana? Ya mendekatkan diri pada Tuhan. Ini benar banget yang tadi Ibu bilang, itu juga pelajaran lagi untuk saya, untuk kunci pintu berdoa, memuji Tuhan, baca firman. Karena memang jawabannya cuma di situ, nggak ada lagi yang lain. Di tengah-tengah rasa sakit yang saya rasakan sekarang ini pun, ketika saya ngerasa sangat luar biasa nyerinya ya berdoa aja, mau gimana. Tuhan angkat penyakitku.
Karena ketika kita lagi nyeri, emosi itu berkecamuk loh, bener Bu, saya bisa merasakan. Ada hubungan antara persarafan nyeri dengan pusat emosi otak di otak namanya amigdala itu sangat berpengaruh. Orang yang merasakan nyeri luar biasa, makanya pasien-pasien kanker yang nyerinya luar biasa gampang ngamuk. Ya nggak usah kanker lah, kita juga kalau lagi sakit lambungnya gampang marah gitu. Ya itulah kurang lebihnya. Oke, disuruh nyanyi katanya. Udah ulah kelamaan, kayak jadi pembicara lagi jadinya. Pasti tahu lagunya ya. Ikut aja nyanyi kalau tahu lagunya yuk. Si makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya. Ku tetap apa? Ya, itu dia, betul. Asik, lanjut ya. Ku yakin Tuhan memberkati. Apalagi? Ku yakin Tuhan apa? Yes. Ku pelihara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Sehelai rambutku takkan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, pengayaan-Ku, pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, selagi rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, menjagaku, Dia menjagaku, pelihara seumur hidupku. El Shaddai, El Shaddai, besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, berkatnya melimpah. El
Yesus memberkati. Thank you dokter, wah luar biasa. Mungkin Oke, terima ada yang kasih. mau nanya? Ya. Dilanjutkan Q&A ya. Baik, ada yang ingin bertanya boleh silakan angkat tangannya ladies ya. Satu atau dua ya? Satu atau dua boleh. Nih kayaknya Cici yang depan udah siap nih dari tadi. Boleh ya? Ya. Oke, sambil nunggu sebelah sana ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh? Ada yang ingin? Ya. Aduh, maaf ya, ini aku mewakili dia. Gimana Ibu penantian Gimana Bu Meli? pasangan hidup katanya gitu. Gimana? Apakah harus diam di kamar atau kumaha gitu? Boleh diulang? Pasangan hidup penantian. Oh. Bukan saya ya, saya udah nikah, udah punya anak satu. Ini udah sold out dia. Thank you. Yang lain boleh sambil dipersiapkan pertanyaannya ya. Mumpung ada Ciuli. Satu lagi boleh kalau ada yang mau bertanya dulu. Sudah ada persiapan pertanyaan boleh? Ada? Baik. Mungkin satu dulu ya. Silakan Ciuli gimana nih kalau menantikan pasangan? Apa harus di kamar dulu? Apa gimana katanya Ci? Silakan. Iya, firman Tuhan bilang ya, waktu Yesus bilang ada yang memang ditentukan untuk menikah, ada yang ditentukan juga untuk tidak menikah. Ya. Menikah tidak menikah, yang paling penting kita mengerti bahwa kita menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau memang kita masih ya berdoa, karena saya nggak bisa jawab ya, tiap orang beda-beda ya, apa yang Tuhan taruh di dalam di dalam setiap kehidupan orang beda-beda. Tapi yang paling penting sih bukan masalah menikah tidak menikah, tapi orang yang dipanggil untuk tidak menikah, dia hidup dalam panggilan Tuhan. Orang yang menikah pun dia harus bisa menemukan hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, itu. Jadi harus ya berdoa, bergaul, tentunya sesuai dengan standar firman Tuhan gitu ya. Ada kemarin suami saya memberkati pernikahan lanjut usia waktu hari Minggu kemarin. Suaminya umur 65, kakinya si perempuannya umur 55. Jadi yang satu duda cerai mati ya. Iya. Ya. You never know. Ya, mungkin ya, aduh kayaknya udah umur 40 nih, pokoknya gimana ya, bisa nikah nggak ya gitu ya. Memang Tuhan panggil kita untuk menikah, dia akan sediakan. Ya walaupun kemarin pemberkatan itu terjadi luar biasa, umur 65 sama 55. Suami saya berkati. Ya. Oke, thank you Ciuli. Ini ada pertanyaan lagi katanya, boleh nih? Bu, aku mau tanya yang tadi masalah ibu kan banyak ya. Saya maksudnya saya kaget banget gitu dengernya dan bagaimana ibu menyikapi hal ini gitu. Sedangkan kan kadang kita merasa saya udah pelayanan, saya udah gini, saya udah gitu. Tapi kenapa Tuhan kok kasih masalah yang besar gitu rasanya tuh. Saya dengernya juga kaget Bu. Ya Bu, makasih. Thank you, silakan Ci. Orang yang anak SD saya bilang tadi beda ya ujian imannya ya. Sama orang yang kuliah S1, S2, S3. Makin kita dewasa di dalam Tuhan, bukan berarti kita makin gak ada masalah. Justru mungkin bisa makin banyak tantangannya yang kita hadapi. Tadi dalam pelayanan itu sendiri, pergumulan, gesekan dalam kehidupan Tuhan. Yang pasti ada tujuan yang baik. Jadi Tuhan tuh gak pernah jahat intinya. Jadi Tuhan akan pakai, Tuhan tuh tidak membuat kecelakaan ya. Jadi kadang misalnya, oh kita tiba-tiba kecelakaan, kami sakit apa, that's not God. Bukan Tuhan yang membuat itu.
Tapi Tuhan membuat yang tidak baik jadi baik. Dia penolong kita. Jadi itu pasti satu untuk mendewasakan kita. Yang kedua, persiapan untuk orang-orang yang dipakai Tuhan tuh gak mudah proses kehidupannya. Kan banyak tantangan yang dia alami. Kalau orang melayani dalam keadaan yang semua enak, suami baik, anak baik, keuangan oke, ya 7 turunan gak habis gitu ya. Apa semua, ya gimana ya, apa gitu yang mau diiniin gitu ya. Gitu. Tapi saya bersyukur keadaan saya dengan pergumulan saya tiap hari saya datang kepada Tuhan. Kalau tiba-tiba ada rasa khawatir, ada rasa apa, saya cuma tiba-tiba lagi masak gitu ya, lagi nyetir, lagi apa, langsung saya nyanyi aja udah. Nggak ada resep lain, udah nyanyi, udah saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Waktu tiba-tiba mungkin ada pikiran apa, nyanyi, nyembah Tuhan, itu aja gitu ya. Persiapan gimana kalau nanti masa sukar gitu ya, yang lebih sukar kata Tuhan, itu bagian persiapan. Oke, ini ada satu lagi Ci, pertanyaan. Gimana cara menemukan destiny kita di dalam Tuhan? Apa harus melayani semua atau melayani keluarga saja cukup? Melayani itu seperti apa konsepnya? Melayani. Melayani itu mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kenapa Tuhan menebus kita di atas kayu salib? Bukan supaya kita ditebus, selamat, begitu tinggal nunggu giliran masuk surga. Enggak, gitu. Ada 2 panggilan dalam kehidupan kita. Yang pertama panggilan secara umum. Yang kedua panggilan secara khusus. Panggilan secara umum itu misalnya setiap orang harus jadi berkat. Benar nggak? Setiap orang harus jadi terang. Setiap orang harus jadi garam. Setiap orang harus, itu panggilan yang umum. Benar nggak? Tapi Tuhan tuh menciptakan kita tuh unik. Ya, dia menenun kita di dalam kandungan kita dengan proses yang berbeda. Dan setiap ketika kita dalam kandungan ibu kita tuh Tuhan tuh udah punya blue design-nya ya, desain cetak birunya gitu. Dan itu yang harus kita temukan di dalam kehidupan kita ketika kita ada di bumi ini. Ya. Nah makanya itu orang-orang yang mau masuk menemukan destiny itu orang-orang yang memang harus dimuridkan. Ya nggak bisa kita cuma masuk kebaktian ibadah seminggu sekali dengar firman pulang, terus nggak tertanam di sebuah tempat, di sebuah entah gereja, entah komunitas, entah apa, itu sulit gitu untuk masuk ke level bisa menemukan destiny saya, yang panggilan saya secara khusus itu susah. Dia harus tertanam di bait Allah, dia harus tertanam di bawah di sebuah komunitas, dia harus mau dimuridkan, dia harus mau dibentuk, dia harus hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dia harus diajar firman. Nanti lama-lama dia akan tahu. Ya, saya bersama Yenian itu ketika Yenian masih single, belum nikah. Jadi saya kenal Yenian itu udah lama banget gitu. Saya melihat gitu dalam perjalanan kehidupan Yenian gitu ya. Naik turunnya gitu ya, dalam semua pergumulannya gitu ya. Saya lihat waktu itu ya dia masih proses bertumbuh, mengenal Tuhan. Belum ketemu destiny-nya. Tapi saya lihat ada hal yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan dia. Kenapa? Saya lihat dia mau tertanam. Ya. Dia mau terhubung dengan Tuhan. Dia terus terhubung dengan firman, dia cari Tuhan, cari firman, cari kehendak Tuhan. Dan saya lihat sekarang ada panggilan Tuhan yang khusus. Saya sudah sering bilang sama ini, kamu punya panggilan itu, kamu punya kekuatan itu, kamu bisa punya hikmat untuk membedakan roh. Saya bilang, kamu itu tajam. Saya bilang, kamu itu orang builder. Ya, orang builder, saya bilang, orang yang membangun, ya, orang yang merintis. Ya, tapi ya proses dia juga nggak akan sedikit, akan banyak gitu. Semua yang Tuhan dari kecil dia sampai SMP dengan keluarganya, dengan pernikahannya, tapi akan menemukan itu sebuah proses pencarian destiny, itu sebuah proses pencarian dalam yang sangat panjang gitu ya. Dan saya percaya gitu, saya melihat gitu kayak Leni gitu. Saya lihat gitu ada panggilan yang khusus buat dia gitu.
secara ini tuh benar-benar hati hati yang apa ya, hati yang untuk jiwa-jiwa, hati yang untuk kayak bugem gitu ya. Bahwa saya lihat gitu ya, terus kepada Nat juga saya lihat Nat, saya bilang, Pak dia karena dia tertanam, dia dimuridkan gitu ya. Saya bilang, Nat, kamu kenapa nggak lanjutin? Saya bilang, kamu tuh harus kuliah konseling, saya bilang. Karena kamu tuh punya panggilan, saya bilang seperti seorang konselor, saya bilang. Itu ya itu enggak itu akhirnya dia sekolah gitu kan, sekarang dia menemukan panggilannya. Ya. Jadi memang harus ya nanti kalau gimana lewat tes karunia bisa. Ya, ada tes karunia motivasi, tes karunia jawatan, tes karunia Roh Kudus. Nah, tes karunia apa nanti passionnya di mana, tipe orang yang kayak gimana bisa juga sih ketemu lewat tes-tes seperti itu. Tapi yang penting dia tuh harus hidup terus dalam pengenalan akan Tuhan dan mau dimuridkan, dan dia terus itu pasti suatu saat ketemu yang spesifiknya, bukan yang umum ya. Karena ada yang umum, ada yang spesifik. Ya kayak saya tahu gitu. Saya itu apa? Kuatnya di apa? Saya kuat di ngajar. Saya kuat di prophetic itu. Saya kuat di worship, saya tahu gitu. Nah, saya berdoa gitu. Ibu-ibu di tempat ini ladies itu menjadi wadah untuk akhirnya ibu-ibu bukan hanya datang ke tempat ini dapat jawaban atas masalah dipulihkan, tapi tempat bertumbuh, tempat diproses, dan tempat sampai menemukan panggilan Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya saya berdoa untuk setiap pengurus di tempat ini juga untuk buat gitu, berdoa untuk buat program itu apa dengan visi yang Tuhan berikan tadi dengan sungguh-sungguh. Rindu ada banyak ladies yang muncul. Tidak ada kata terlambat. Ya, terima kasih Ciuli. Dan selanjutnya ada beberapa pengumuman untuk ini adalah kontak person. Jika ada ladies yang membutuhkan dukungan doa dan juga informasi mengenai ladies community, boleh langsung hubungi kontak person yang tersedia. Lalu selanjutnya, Next, ya. Untuk ladies boleh ya untuk update informasi kegiatan ladies selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram ladies ya, @ladies_community, dan juga YouTube channelnya Ladies Community. Silahkan di subscribe. Di situ akan menemukan ya banyak rekaman-rekaman kegiatan ladies kita ya. Ladies boleh untuk dibagikan ke teman-teman juga yang mungkin sedang dalam pergumulan ya, supaya kita juga bisa menjadi berkat. dan selanjutnya ini adalah nomor rekening untuk siapapun yang tergerak untuk Betul, untuk memberi. ladies yang terbeban dan ingin mendukung pelayanan ladies community, silakan ini nomor boleh di screenshot ya. Dan terima kasih juga untuk ladies yang selama ini sudah support ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya next ladies kita di Untuk Sudah ada? next ladies silakan nanti info di 7 grup ya. 7 Februari. Akan diadakan pada tanggal 7 Februari. Oke, ladies, tidak terasa ya nih ya, sudah di penghujung acara nih, dimana teman-teman pasti mendapat berkat yang luar biasa ya, dan thank you Ciuli ya, tadi Dokter Ervina juga yang sudah sharing. Semoga ini menjadi bekal untuk kita mengawali tahun 2025 yang gak kerasa udah 1 bulan terlewati. Ingat ya bahwa tadi gitu, iman, kasih, dan pengenalan akan Tuhan. Ini jadi PR kita ya untuk melewati 2025. Supaya bukan kata orang kita tahu Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat, tapi kita mengalaminya sendiri. Terima kasih ya untuk ladies yang sudah join pada hari ini. Ya, dan kalau tadi sudah dikenyangkan rohani, Ya, sekarang bisa dikenyangkan secara jasmani. secara jasmani. Karena sudah ada silakan. hidangan ya Ya. di depan. Boleh nanti sebelum ini seperti biasa kita akan foto-foto terlebih dahulu dan nanti silakan menikmati kudapan yang sudah tersedia di belakang. Oke, ladies, terima kasih ya. Saya Dewi dan Stefani. undur diri. Sampai berjumpa di ladies selanjutnya. Salam. Yuk kita maju dulu ke depan. Silakan Ya, untuk silakan. ambil Kita gambar. dokumentasi. Ladies boleh ke depan ya.